Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 11 Desember 2025, sidang semu perkara perdata nomor 0350-PDT-G-2025-PA Pontianak akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu Pengadilan Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0350-PDT-G-2025 Pengadilan Agama Pontianak antara Dimas Prayoga bin Abdurrahman sebagai pemohon yang melawan Ega Rizky Julia Pratiwi SH MH binti Insinyur Haryono sebagai termohon pada hari ini, Kamis tanggal 11 Desember 2025 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil pemohon dan termohon. Kepada Saudara Dimas Prayoga bin Abdurrahman sebagai pemohon beserta kuasa hukumnya dan Saudari Ega Rizky Julia Pratiwi SHMH binti Insinyur Haryono sebagai termohon dan kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara pemohon. Apakah saudara pemohon dalam keadaan sehat? Selamat pagi yang mulia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara pemohon, apakah saudara sendiri yang mengajukan permohonan ini? Tidak yang mulia, saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukan. Tidak yang mulia, saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukan gugatan ini. Saudara pemohon, sebelum sidang ini dimulai, saudara bisa menunjukkan identitas saudara? Bisa yang mulia. Silakan maju ke depan. Baiklah, apakah benar nama saudara Dimas Prayoga? Benar yang mulia. Umur saudara 35 tahun. Benar. Kemudian alamat saudara itu di Jalan Desa Kapur, Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Betul? Benar yang mulia. Agama saudara Islam, betul? Benar yang mulia. Oke, saudara pemohon, apakah saudara datang ke sini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya kesini dibantu dengan kuasa hukum saya, Bapak Muhammad Ihsan dan Bapak Hasan Basri. Apakah benar saudara kuasa hukum dari pihak pemohon? Benar. Bisakah saudara melihatkan tanda mengenal saudara beserta surat kuasa khususnya? Bisa yang mulia. Silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Untuk kuasa hukum pemohon yang pertama itu adalah Muhammad Ihsan. Apakah benar nama saudara? Benar yang mulia. Umur saudara 35 tahun. Benar yang mulia. Agama saudara Islam. Benar yang mulia. Pekerjaan Anda itu sebagai advokat serta pengacara di kantor advokat Jaya. Alamatnya itu ada di kantor Jalan Tanjung Pura nomor 56 Pontianak. Apakah benar? Benar yang mulia. Oke, baik. Saya tanyakan kepada kuasa hukum yang kedua. Bagi pemohon, apakah benar nama Anda itu Hasan Basri?
Benar yang mulia. Umur Anda itu 35 tahun. Benar yang mulia. Agama Anda Islam. Benar. Pekerjaan Anda itu sebagai advokat serta pengacara di kantor Advokat Jaya, alamat kantor Jalan Tanjung Pura, nomor 56 Pontianak. Apakah benar? Benar yang mulia. Selamat pagi saudari termohon. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat? Selamat pagi yang mulia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Insya Allah siap. Saudari termohon, sebelum sidang ini dimulai, bisakah saudari menunjukkan identitasnya? Bisa yang mulia. Silakan maju ke depan. Baik, nama saudari itu adalah Ega Rizky Julia Pratiwi, SH, MH, apakah betul? Benar. Umur saudari itu 35 tahun, betul? Kemudian alamat saudari itu di Sungai Bulan, Ya benar. dan agama saudari itu agama Islam, apakah betul? Apakah saudari dalam persidangan ini akan maju sendiri? Tidak yang mulia, saya akan dibantu oleh kuasa hukum saya, Ibu Rolini Ikoia SHMH dan Ibu Wijmalia Fitriatus Soliha SHMH. Oke, terima kasih. Apakah benar saudari yang mewakili daripada termohon? Benar yang mulia. Ini tadi soal ini. Apakah saudari bisa memperlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khususnya? Silakan maju ke depan. Baik, untuk termohon yang pertama, untuk kuasa hukum termohon yang pertama itu adalah Rolini Ikoia SHMH, apakah betul? Kemudian umurnya itu 28 tahun. Benar yang mulia. Pekerjaan sebagai pengacara serta advokat di kantor pengacara RI, partner Jalan Merdeka Pontianak Kota, apakah betul? Benar yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum termohon yang kedua atas nama Ijmalia Fitriatus Soleha SHMH, apakah benar? Benar yang mulia. Umur 30 tahun, benar? Benar yang mulia. Kemudian pekerjaan yaitu pengacara serta advokat di kantor pengacara RI, partner Jalan Tanjung Raya 2 Pontianak Kota, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, saudara mengajukan permohonan ini, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Tahu yang mulia, saya datang ke sini untuk menceraikan istri saya, Siapa istri Anda? saudari Ega Rizky Julia Pratiwi yang mulia. Jadi apakah yang dikatakan pemohon tadi benar bahwa saudari adalah istri dari pemohon? Benar yang mulia, saya istri dari Bapak Dimas Prayoga. Kenapa saudari datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan dari Pengadilan Agama Pontianak beberapa hari yang lalu bahwa pada hari ini ada sidang cerai dari suami saya. Baiklah, karena itu berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya serta kasih sayangnya. Semoga kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan untuk hakim anggota melanjutkan perdamaian. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Hakim, saudara pemohon dan saudari termohon. Jika kami memperhatikan permohonan dari pemohon ini, terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai tanggal 29 Oktober 2015. Ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci, yang sangat produktif jika berakhir dengan perceraian. Marilah kita selesaikan dengan secara damai saja. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu saudara pemohon serta saudari termohon, semoga arahan serta nasihat yang kami berikan tadi dapat membuka hati saudara dan
saudari untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara pemohon? Mohon maaf yang mulia, saya harus menjawab tidak. Saya sudah berpikir secara matang-matang. Saya tetap ingin bercerai karena saya sudah lelah, saya sudah capek, saya sudah menyerah. Karena kelakuan dia sudah terlalu melewati batas. Baiklah, bagaimana dengan saudari termohon? Kalau saya majelis hakim, sebenarnya saya ingin suami saya mempertemukannya kembali karena kedua anak kami masih ingin, maksud saya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kami berdua. Dan sebenarnya saya ingin suami saya mencabut talak cerai karena sebenarnya dalam hati saya masih mencintai suami saya. Dan saya berharap suami saya mau memaafkan saya. Mungkin pada saat kami masih menjadi suami istri, saya melakukan kesalahan sehingga membuat suami saya kecewa. Baiklah, bagaimana dengan saudara pemohon? Apakah saudara akan mempertimbangkannya kembali? Sudah majelis hakim, sudah terlalu sering saya berupaya untuk damai yang kita lakukan dari pihak keluarga juga, tapi hasilnya sama saja. Dia selalu berulang kali melakukan kesalahan. Saya tetap pilih cerai. Dan meskipun nanti kita cerai, saya jamin saya akan tetap bisa menyayangi kedua anak saya dan tidak akan menelantarkan mereka. Baiklah, saudara pemohon dan saudari termohon, upaya damai dalam sidang ini telah diupayakan, namun nampaknya belum berhasil. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon serta saudari termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi ataupun di luar transmisi ini, dan juga dipandu oleh mediator. Untuk mediatornya bisa dipilih antara Firja Abdul Ghani, Wahidul Atma, dan Hasanuddin. Saudara pemohon, di antara 3 hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudara jadikan mediator? Mungkin saya akan berhentikan dulu dengan kuasa hukum saya yang mulia. Silahkan. Baik, kami sudah menyetujui bahwasannya mediator itu Bapak Firza Abdul Ghani. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat dilakukan, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Bapak Firza Abdul Ghani sebagai hakim mediator dalam perkara 0350-PDT.G tahun 2025 Pengadilan Agama Pontianak, untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis 17 Desember tahun 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0350-PDT.G/2025 Pengadilan Agama Pontianak ditutup dengan selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang pada hari ini Kamis 17 Desember tahun 2025 perkara nomor 0350-PDT.G/ Pengadilan Agama Pontianak dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban akan segera dimulai. Selamat pagi saudara pemohon. Saudara apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Insyaallah saya siap mengikuti sidang hari ini. Saudara pemohon, bagaimana usaha mediasi kemarin saudara pemohon? Terima kasih yang mulia. Begini yang mulia, berdasarkan saran dari majelis hakim pada sidang yang lalu,
Upaya tersebut telah kami lakukan bersama pihak termohon dengan dimediasi oleh Bapak Firza Abdul Ghani. Akan tetapi, dalam pertemuan tersebut kami belum menemukan titik tengah Majelis Yang Mulia. Jadi, mohon untuk kepada Yang Mulia melanjutkan sidang ini. Terima kasih. Bagaimana dengan saudari pihak termohon? Dari kami juga mungkin sama seperti pemohon majelis hakim. Memang tidak terjadi kata setuju dan mohon dilanjutkan sidangnya majelis hakim. Baiklah saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat ini adalah perkara perceraian, maka dari itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. 1, 2, 3, action. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan pemohon. Saudari pihak termohon, apakah saudari sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon? Sudah majelis hakim. Baiklah, kalau begitu, meskipun saudari termohon telah menerima salinan surat permohonan dari pemohon, namun di sini tetap akan kami membacakan surat permohonan dari pemohon. Silakan pihak pemohon untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alasan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan. 2. Sudah dikaruniai 2 orang keturunan, yaitu Wisnu Tudung Saji laki-laki dan Siti perempuan umur 4 tahun. Bahwa sejak tahun 2021 tentang keremen rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah. Setelah antara pemohon dan termohon terus-menerus. Saudara pemohon, apakah saudara akan mengubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Tidak, Yang Mulia. Kami rasa dari permohonan kami sudah cukup jelas. Saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai permohonan dari pemohon ini secara lisan atau tertulis? Ya, majelis hakim, dari pihak kami akan mengajukan jawaban secara tertulis dengan gugatan rekompensi. Sudah siap dengan rekompensinya? Sudah majelis hakim. Silakan saudara termohon untuk membacakan rekompensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Pontianak, kami menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak pemohon. Termohon menolak seluruh dalil permohonan kecuali pengakuan pernikahan sah dan adanya 2 anak, yaitu Wisnu Tudung Saji umur 7 tahun dan Siti Pasang Surut 4 tahun. Dalam eksepsi, kami mohon Majelis Hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ataupun di-NO sebab dalil-dalil pemohon, terutama poin 4 mengenai cemburu buta tanpa alasan dan tidak mematuhi pemerintah adalah kabur karena tidak spesifik menyebutkan peristiwa atau perintah yang dilanggar sehingga menyulitkan pembelaan. Dalam perkara kami membantah keras tuduhan bahwa kami tidak terima nafkah. Faktanya, permintaan tambahan itu bukan keserakahan, melainkan karena nafkah pemohon tidak mencukupi kebutuhan pokok 2 anak dan istri. Kami juga membantah melakukan cemburu buta. Kecemburuannya beralasan wajar akibat perubahan sikap pemohon yang mengindikasikan adanya pihak ketiga. Kami telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun pemohon kurang beritikat baik. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim dalam primer menolak seluruh permohonan pemohon. Dalam subsidiar, jika talak dikabulkan, kami memohon hak asuh hadana kedua anak ditetapkan pada termohon, serta menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak yang nilainya layak hingga anak mandiri. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban gugatan rekompensinya ada yang ingin direvisi? Tidak ada majelis hakim.
dari pihak pemohon, apakah ingin mengajukan replik dan jawaban rekomensi atas jawaban dan gugatan rekomensi dari termohon? Iya yang mulia, dari kami akan mengajukan replik dan jawaban rekomensi. Akan tetapi kami mohon waktu untuk menyusun pada sidang yang akan datang. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan replik dan jawaban rekomensi dari pemohon atas jawaban dan gugatan rekomensi termohon, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada waktu kami serahkan kepada panitera. Berapa panitera? Hari Rabu 27 Desember 2025 pukul 9.00 Majelis Hakim. Baik, Rabu 27 Desember tahun 2025 jam 9.00 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan panggilan ini kami nyatakan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0350-PDT-G-2025 Pengadilan Agama SG-2025 Pengadilan Agama Pontianak ditutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu 27 Desember 2025 sidang perkara nomor 0350-PDT-G-25-PA Pontianak akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada hari ini Rabu 27 Desember tahun 2025 perkara nomor 0350-PDT-G-PA Pontianak dengan agenda yaitu pembacaan replik pemohon dan jawaban rekomensi pemohon. Apakah saudara pemohon sudah siap mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi? Kami sudah siap, Majelis Hakim. Kepada pihak pemohon dipersilakan untuk membacakan replik konvensi dan jawaban rekonvensi. Baik, dalam rekonvensi 1. Menyetujui pada poin 4 termohon rekonvensi untuk menemui anak kedua yang bernama Siti Pasang Surut pada hari Sabtu dan Minggu asal tidak ada paksaan dari termohon rekonvensi. Yang kedua, menolak permohonan gugat rekonvensi poin 5 A dan B atas nafkah terutang sebesar 44 juta rupiah. Baiklah, kalau begitu Selanjutnya kepada saudara Muhammad Hussein sebagai saksi pemohon 2 dipersilahkan memasuki ruang sidang. selamat pagi saudara saksi. Pagi Pak Hakim. Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik Majelis Hakim. Silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Baik, untuk saudara saksi, nama saudara, Muhammad Husin, umur saudara, 48 tahun, alamat saudara, Kombes Sudarso, kemudian agama saudara, Islam, apakah saudara dalam keadaan sehat? sehat Majelis Hakim. Baiklah, silakan identitas saudara diambil kembali. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia Majelis Hakim. Panitra, kepada petugasnya bisa dipilih. Kepada petugas Rohadiawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi.
Baik, untuk hakim anggota 1 dipersilakan memberikan sumpah kepada saksi. Kepada petugas rohadiawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Silakan kepada hakim anggota 1. Baiklah, pada saudara saksi, silakan tirukan saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham Akibatnya jika saya memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan saudara saksi duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Apakah saudara mengenal pemohon dan termohon? Ya, pemohon adalah adik ibarat saya, sedangkan termohon adalah adik kandung saya. Saya kenal dengan pemohon sejak tahun 2014. Kami teman satu kantor di Fakultas Hukum di Untan Majelis Hakim. Kalau untuk termohon sendiri, saya kenal sejak termohon menikah dengan pemohon. Sewaktu saudara kenal dengan pemohon dan termohon, mereka bertempat tinggal di mana? Bertempat tinggal di Padat Karya. Bagaimana keadaan rumah tangga yang sebenarnya antara pemohon dan termohon? Apakah baik-baik saja atau memang ada masalah di situ? Sepertinya sih ada masalah. Soalnya termohon waktu itu saya menanyakan tentang kegiatan-kegiatan pemohon. Namun kan saya tidak tahu persis soalnya. Saya dengan pemohon berbeda bagian. Pemohon di bagian laboratorium, sedangkan saya sendiri di bagian keuangan. Tapi waktu akhir tahun 2018 itu termohon pernah datang ke kantor dan bercerita bahwa sudah 3 bulan tidak dinafkahi oleh pemohon, dan termohon menanyakan tentang cara mengurusi gaji pemohon. Terus saya sarankan untuk langsung ke kantor pusatnya. Sejak itu terus selang beberapa bulan termohon langsung ke kantor dan bercerita bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain dan wanita itu sekarang posisinya sedang hamil. Setelah itu saya konfirmasi ke pemohon dan pemohon membantah sesuai itu. Baik, mungkin dari saya itu cukup pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan hakim anggota, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, saya mau menambahkan pertanyaan dari hakim kedua. Apakah pemohon dan termohon masih satu tempat tinggal? Kalau satu tempat tinggal saya tidak tahu pasti. Kalau mulai cekcoknya saya tidak tahu kapan. Cuman kalau dulu untuk ada acara-acara kantor termohon selalu datang dengan anak-anaknya. Tapi ada hari ini tidak pernah datang. Kepada kuasa hukum termohon mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi. Nah, saudara saksi, saya izin bertanya, apakah slip gaji di fakultas itu seperti ini? Ya, seperti itu. Dari dulu memang seperti itu. Memang seperti ini. Ya, tidak perlu dibuka sama sekali. Dan untuk masalah gaji, saudara ya, apakah gaji ini dari pemohon memang sekian? Ya, saya tidak tahu kalau untuk masalah gaji ya. Kalau untuk masalah gaji sendiri saya dikelola oleh pengelola gaji. Kalau saya hanya mengurusi uang makan, uang transport, sama uang kehadiran aja. Dan pemohon dapat semua itu tidak. Pemohon hanya mendapatkan uang makan, soalnya kalau untuk pemohon sendiri datangnya sering terlambat. Iya. Apa pernah ada teguran kepada pemohon dari fakultas? Kalau untuk pemohon tidak ada teguran. Karena kalau untuk pemohon sendiri kan sering tugas di luar kota, jadinya sudah dimaklumi.
Tadi kami sempat mendengar dari keterangan saudari ada pertemuan yang diadakan di fakultas ya? Ya, kita setahun 2 kali pertemuan. Ada 2 kali. Itu di saat buka bersama. Saat itu pemohon dan termohon sering datang bersama. Sering datang bersama anak-anaknya juga. Itu terakhir kali kapan? Saya lupa. Sudah lama soalnya. Oh, sudah lama ya? Iya, beberapa tahun yang lalu. Sudah tahun itu? Sudah beberapa tahun yang lalu. Baiklah, cukup majelis hakim, terima kasih. Saksi kedua, keterangan saudara telah kami dengarkan. Apakah saudara pemohon masih ada yang ingin diperiksa? Kami cukup, tidak ada lagi majelis hakim. Baik. Saksi dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada saudara termohon, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Ya, majelis hakim, kami sudah siap dengan bukti-bukti tertulis dan 1 orang saksi. Apakah saudari termohon sudah siap dengan pembuktian? Sudah. Silakan dibawa ke depan. Untuk saudara pemohon, kalau ingin melihat bukti-bukti, silakan maju ke depan. Baik, jika sudah silakan duduk kembali. Dan petugas khusus untuk mengadilkan saksi. Pada saudara Nabila Damayanti sebagai saksi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi majelis hakim. Saudari saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Dapatkah saudari menunjukkan identitas saudari? Baik majelis hakim. Silakan maju saudari. Nama saudari, Nabila Damayanti. umur saudari, 27 tahun. alamat saudari, Imam Bonjol. kemudian agama saudari. Islam. Baik, silakan diambil kembali identitas saudari. Kepada petugas Rohadiawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Silakan kepada hakim anggota 1. Saudari saksi, silakan tirukan saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah. saya memberikan kesaksian Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dari keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian akibat jika memberikan kesaksian yang tidak benar. dan tidak benar. Saudari saksi, silakan duduk kembali. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia. Apakah saudari mengenal pemohon dan termohon? Saya mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah adik ipar saya dan termohon adalah adik kandung saya. Hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri. Mereka menikah sejak tahun 2015. Di mana pemohon dan termohon itu bertempat tinggal setelah menikah? Pemohon dan termohon bertempat tinggal yang pertama di Sungai Bulan dan terakhir di Padat Karya. Selama berumah tangga, pemohon dan termohon itu sudah mempunyai anak. Ya, selama mereka berumah tangga, pemohon dan termohon mempunyai 2 anak. Dari saya cukup, mungkin dari hakim anggota dipersilahkan. Dari saya cukup majelis hakim. Kalau hakim anggota 2, Tidak ada dari saya cukup majelis hakim. untuk
kuasa hukum dari pemohon, apakah ada yang ditanyakan? Kalau dari kami cukup juga Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Saksi termohon 1, keterangan saudari telah kami dengarkan. Apakah saudari masih ingin diperiksa lebih lanjut? Cukup yang mulia. Saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena pemohon dan termohon telah menghadirkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan dari para pihak ataupun konklusi saudara pemohon. Apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudara? Mohon maaf Majelis Hakim, untuk kesimpulan kami perlu waktu untuk menyusunnya. Baiklah, untuk itu kami akan memberikan waktu kepada para pihak selanjutnya untuk sidang pada minggu depan bisa menyampaikan kesimpulan masing-masing dari setiap pihak. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum untuk memberikan waktu kepada para pihak termohon dan pemohon mempersiapkan kesimpulannya. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal Kamis 4 Januari 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 4 Januari 2026 sidang perdata perkara nomor 0350-PDT-3-PA Pontianak akan segera dimulai. Saudara pemohon dan saudari termohon, acara selanjutnya adalah pembacaan pengadilan atas perkara nomor 0350-PDT-G-2025-PA Pontianak dalam konvensi dan rekonvensi